Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana nih? Lagi di rumah Mbah. Harian. Tadi ngapain aja? Tadi ini weekend kan? Hari ini Senin ya. Ngapain aja kegiatannya nih, Mbak Sasa? Cuma main HP. Cuma main HP. Main HP aja dari pagi. Iya. Biasanya kayak ada kegiatan mendoakan anak yatim habis itu terus main HP lagi. Oh, jadi setiap minggu itu punya ada kegiatannya. Enggak sih, ini baru kali ini diajak ke panti asuhan suruh doain anak yatim sama itu ibu wali kota. Yang suruh siapa? Ibu, ibu Ibu. Berarti ibunya Mbak Sasa itu kepala yayasan ya? kayak pengurus koordinator. Oh, kayak Bu Nyai. Bukan kayak ya ngurus tapi tuh kurang tahu bagian bendahara atau apa gitu. Oke, ada jabatan lah ya. Ya. Ini Mbak Sasa kayaknya lagi nggak enak badan apa gimana? Kemarin dari minggu baru aja sakit. Hari minggu hari Sabtu. Sakit apa Mbak? Pusing sama mutah. Muntah? Iya. Kok bisa Muntah muntah? muntah. Gak tahu. Mutahnya sih sekali tapi dari pagi sampai sore itu mutah terus. Kamu ada asam lambung atau alergi makanan nggak? Nggak punya penyakit tapi punya penyakit angin duduk sama anemia. Oh, angin duduk itu penyakit apa ya? Apa? Angin duduk itu sakit apa ya? Kayak penyakit jantung tapi tuh gimana ya kurang bisa jelasin gitu. Tapi ya apa Hmm, ya kayak munculnya itu tergantung gitu loh dalam waktu 5 menit jadinya tuh kayak apa namanya kayak ada yang kejepit gitu aja kali. sesek gitu. Iya, ya nggak cuma dari dada doang tapi kayak dari tangan kaki gitu kayak rasanya tuh kayak kecepit gitu Oh, kayak jadi susah gerak. uh, kayak keteklek gitu tapi apa ya dalam apa kayak pas posisi lagi pas di kamar mandi kalau enggak ya pas bangun tidur tapi itu ya tergantung sih tapi juga bisa di leher. Oh, itu diagnosanya jantung. Iya, Ya Allah, innalillahi. jantung Sama sama anemia jantung. juga. Iya. Hmm, sama dong, saya juga anemia. Banyakin makan bayam. Bagus itu zat besinya. Sayur hijau, itu bagus. Kurangin begadangnya. Kamu udah tahu anemia masih begadang aja. Kalau kontrol ke dokter kan pasti dibilang jangan begadang ya, Mbak. Oke. Jadi ini gimana kondisinya? Ya lumayan kok. Berarti kita nggak bisa lama-lama ya, Mbak ya. Biar Mbaknya istirahat lagi ya. Ya. Mm-mm. Oke, ini kita evaluasi aja di mana pertemuan hari ini kita rencanakan adalah sebagai penutup yang dari sesi konseling yang sudah lewat, sudah 2 kali sebelum ini berarti ini sudah 3 kali pertemuan. Saya rasa di pertemuan kemarin juga Mbak Sasa merasa sepertinya hal yang harus Mbak Sasa lakukan adalah ya udah mengikhlaskan dan sepertinya Mbak Sasa sudah merasa cukup untuk memperjuangkan si M ini untuk menjadi orang yang Mbak Sasa kenal seperti dulu ya. Ya. Heeh. Jadi keputusan yang bijak di mana kita kemarin juga sudah membahas kalau kita tidak bisa yang namanya merubah seseorang kalau kalau apa Mbak? Kalau orangnya itu
sama aja gak berubah. Kalau betul sekali, kalau orangnya nggak mau berubah ya kita mau segimanapun, mau mati-matian kayak gimana pun kita nggak akan pernah bisa merubah orang tersebut. Begitu. Jadi di situ Mbak Sasa mengambil keputusan untuk ya udah aja gitu ya Mbak. Iya. Ya udah aja deh. Ya namanya hidup-hidup kamu gitu ya. Ya. So, waktu saya menanyakan Mbak Sasa, kira-kira ada nggak pengaruh dia di hidup Mbak antara sebelum dan sesudah? Ya Mbak Sasa hanya menjelaskan ya ada, tapi ya sebatas relasi ya Mbak. Iya. Berarti untuk mencapai relasi itu sendiri atau pertemanan itu sendiri, apakah hanya dari dia? Ya. Untuk mendapatkan relasi atau pertemanan, apakah cuma dari dia nih Mbak? Saya mau tanya. Apa cuma dari dia? Apa cuman Mbak cuman dapat pertemanan itu dari M atau masih bisa didapatkan dari orang lain? Masih bisa didapatkan dari orang lain. Masih bisa didapatkan dari orang lain. Berarti setelah adanya konflik juga Mbaknya masih Ya. ini lagi di mana ya? Lagi di rumah Mbak. Banyak orang. Oh, lagi banyak orang. Sudah, Iya. sebentar aja. Jadi, bagaimana tadi Mbak untuk mendapatkan pertemanan? Apakah hanya dari M atau bisa didapatkan dari orang lain juga? Bisa didapatkan dari orang lain, tapi jarang gitu loh Mbak kalau dari orang lain. Menurut saya. Gimana? Jarang. Ya, pendapat dari orang orang lain. Oke, walaupun memang dalam setiap orang tuh karakternya pasti berbeda-beda dan mungkin Mbaknya menyukai karakter M dulu, tapi ternyata sekarang M tidak seperti yang Mbak sukai sekarang. Iya. Nah, mau gimana lagi? M-nya sudah Ya. M-nya sudah seperti Ya. tidak yang seperti hal yang Mbak inginkan. Sekarang apa nih rencana Mbak setelah ini? Maksudnya, gimana nih perasaan Mbak setelah mengambil keputusan yang sepertinya udah cukup sampai sini aja saya memperjuangkan si M ini. Kira-kira perasaan sekarang lebih plong atau lebih tahu masih sama aja? Masih sama aja. Masih sama aja. Jadi belum ada perasaan lega atau apa gitu. Belum. Jadi kira-kira untuk mencapai kelegaan Mbak sendiri tuh Mbak ada kepikiran apa nih? Ya pengen merubah, tapi tergantung sikapnya si M itu kayak gimana gitu. Hmm, benar. Jadi kalau misalnya M-nya udah nggak mau, gimana? Ya kayak ya udah biarin aja gitu. Toh Mbak sendiri paham kalau pertemanan itu bukan cuma dari M kan? Iya. Setelah dari M, setelah nggak deket lagi sama M masih ada teman nggak Mbak? Ada, tapi anak laju. Anak laju. Tapi masih masih ada M ya? Maksudnya Apa? masih selain ada M masih ada yang lain? Ada, cuma bukan anak pondok, anak rumah. Kalau kan saya anak pondok. Mm-mm. Tapi hubungan sama M sekarang masih aman komunikasinya? Masih komunikasinya masih ya lancar, tapi ya masih mikir gitu loh apa namanya, sifatnya dia tuh bakalan kayak gimana nantinya. Terus Mbak kalau eh, kira-kira nih menurut Mbak efek dari Mbak terlalu memikirkan sifat orang lain ke depannya itu apa? Ya bisa apa, overthinking. Hmm, terus? Overthinking apa ya, semakin tidak fokus dalam apa,
meraih tujuan yang kita impikan kayak terganggu gitu. Oke. Jadi kalau kita bisa, kalau kita kebiasaan memikirkan hal-hal yang mungkin hal itu nggak perlu kita pikirkan, itu dampaknya bisa jadi yang kayak Mbak bilang tadi, overthinking, nggak fokus, terus menghambat, begitu ya. Iya. Heeh. Terus langkah yang Mbak lakukan sekarang untuk tidak terlalu memikirkan hal yang lalu itu adalah dengan cara membiarkan. Iya, membiarkan dan fokus pada kayak tujuan diri kita sendiri gitulah. Maksudnya yang mau dicapai ke kita itu apa gitu. Ya, bagus sekali Mbak. Itu satu keputusan yang bijak di mana Mbak sudah bisa lebih memikirkan diri sendiri, lebih bisa memahami dan menghargai diri sendiri. Mbak juga sudah menyadari bahwa setiap orang di dunia ini memang memiliki karakter masing-masing. Mbak juga punya karakter masing Mbak diri Mbak sendiri. Saya juga punya karakter sesuai dengan kepribadian saya. Begitu juga dengan M dan G, mereka juga punya karakter masing-masing. Baik buruknya seseorang itu biarlah menjadi urusan mereka apabila sudah pernah kita lakukan yang namanya upaya tadi untuk menyadarkan. Kalau tidak sadar juga ya sudah, mau bagaimana ya kita lepaskan saja. Toh kalau misalnya kita terlalu berjuang untuk orang lain, yang kasihan siapa Mbak? Yang kasihan diri kita. Benar sekali. Kayak Diri kita sendiri yang butuh untuk diperhatikan kok malah kita memperhatikan orang lain. Lah kalau nggak kita yang memperhatikan diri kita siapa lagi gitu. iya. Nah, kalau dibalik, emang ada orang lain yang mungkin ini Mbak setulus itu ya sama M. Tapi coba dibalik, apakah M itu juga setulus itu sama Mbak? Coba, kira-kira. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Benar, belum Karena tentu. karena setiap manusia pastinya kayak bisa jadi berubah-ubah gitu ya sifatnya. Nggak mungkin bakalan tetap terus gitu sifatnya. Pastinya ada juga. Benar sekali. Yang Mbak bilang itu benar sekali. Kita nggak bisa berharap sama orang lain, kita nggak bisa menggantungkan apa ya keinginan kita sama orang lain. Kita juga nggak bisa meminta orang melakukan timbal balik ke kita seperti kita melakukan hal yang kita lakukan ke orang lain gitu. Belum tentu nanti ketika Mbak juga salah arah, M itu juga mengingatkan Mbak sebagaimana Mbak mengingatkan M sampai sebegitunya gitu. Ya. Ya kan? Nah, so dari sekarang Mbak sudah bisa nih memutuskan kira-kira yang Mbak lakukan kemarin-kemarin itu masih ingin Mbak lanjutkan dengan upaya-upaya yang berbeda atau lebih mendahulukan kenyamanan diri Mbak sendiri. Gitu. Lebih mendahulukan, maksudnya kayak lebih mikirin apa ya diri saya sendiri gitu Iya, iya benar. daripada daripada masalah itu kan akhirnya kalau semakin dipikir masalahnya semakin berat masalahnya malah akhirnya malah apa ya kayak nambah besar gitulah, nambah masalah lagi. Benar. Kita juga harus punya keberanian untuk keluar dari lingkungan yang toksik. Iya. Begitu. Mbak Jadi yang kayak lanjut. jadi kayak walaupun emang itu masalahnya tapi kayak ngomongnya tuh kayak apa ya emang kayak sebagai ancaman tapi tuh kayak menurut saya tuh kayak apa ya nggak begitu penting gitu kan akhirnya saya ngeblokir itu apa namanya sosmednya si G daripada ngurusin hal yang nggak penting gitu. Jadi melakukan hal-hal. Oke, baik. Jadi udah diblok ya Mbak ya? Iya. Oke, baik. Jadi Mbak menyampaikan daripada Mbak harus memikirkan ancaman, memang terganggu. Siapa yang nggak merasa terganggu kalau diancam-ancam hal-hal yang menurut kita itu agak aneh gitu. Pasti ada rasa terganggu. Dan di sini Mbak sudah memiliki upaya untuk menghentikan ancaman tersebut dengan cara memblokir G. Which is itu udah bagus Mbak. Seenggaknya Mbak sudah memutus jalan. Iya. Memutus jalan dan memutus apa ya? Memutus kesempatan untuk si G terus-terusan mengancam Mbak.
Oh, ancaman yang dia hasilkan atau dia ungkapkan itu ada terjadi nggak, Mbak? Ya pastinya sih ada. Mm. Ya salah satunya apa ya? Semakin kayak apa kita merespon masalah itu malah semakin apa ancamannya itu kayak semakin besar gitu. Ancaman-ancaman itu dibuktikan dengan aksi nyata nggak? Ada nggak aksi nyata dari ancaman tersebut? Nggak ada. Mungkin pemikiran saya kayak hanya sebatas screenshot gitu, tapi mungkin banyak orang yang nggak bakalan percaya. Oke. Keyakinan Mbak di sini menyatakan kalau walaupun ada bukti screenshotan dan segala macam, pasti banyak orang yang lebih percaya sama Mbak, begitu? Yang lebih banyak yang nggak akan percaya gitu. Oke, jadi lebih banyak yang membela Mbak, seperti itu. Ya. Oke, baik. Nah, ini adalah keyakinan yang menurut saya sudah baik karena dari awal juga permasalahannya itu adalah mereka berdua, bukan Mbak yang bermasalah di sini. Ya. Ya Mbak tapi di sini hanya meluruskan masalahnya, gitu. ya Mm, tapi si J-nya itu kayak masih mengungkit-ungkit masalahnya. mm. Masalah yang diungkit-ungkit itu memang nggak akan pernah selesai. Iya. Tapi kalau kita ngikutin alur mereka seterusnya, secara terus-menerus, alur mereka itu ya akan seperti itu terus, seperti roda. Iya. Mereka hanya ingin melihat kamu merasa terancam dan mereka akan berhenti ketika melihat kamu sepertinya sudah mulai masa bodoh. Lemah. Iya, lemah juga. Jadi ancaman tersebut emang tujuannya untuk adalah melemahkan kamu. Begitu. Iya. Tapi ketika dirasa kamu sudah lemah atau sudah merasa kayak kamu juga sudah tidak peduli, mereka kan berhenti sendiri, saya yakin. Iya. Dan lagi-lagi saya mengapresiasi semua upaya yang sudah Mbak lakukan untuk menjadi teman yang baik di sini. Sudah sangat luar biasa sekali perjuangannya, ketulusannya, itu sudah sangat bisa diapresiasi sekali. Karena jarang banget ada orang yang benar-benar tidak ingin temannya terjerumus dalam hal-hal negatif. Malah kadang ada juga yang ikutan terjerumus gitu. Iya. Tapi di sini Mbak luar biasa sudah membentengi diri Mbak sendiri supaya tidak ikut campur dan supaya tidak ikut terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Dengan cara Mbak sudah sudah mengingatkan, terus sudah melibatkan orang tuanya, kemudian juga sudah melakukan banyak hal dengan mencoba untuk membuat dia menjadi M yang Mbak kenal gitu. Tapi rasanya kok kayaknya M-nya yang nggak mau, ya udah. Gitu nih Mbak. Lalu yang ingin saya tanyakan sekarang adalah kemarin kita pernah buat skala nih Mbak, skala. Jadi kemarin itu seberapa merasa Mbak tuh terganggunya masalah ini dengan kehidupan Mbak. Seberapa ganggunya deh gitu. Mbak itu kemarin menjawab 6 gitu Mbak. Iya. Kalau sudah menemukan solusi seperti ini atau sudah merasa kayak ya udah bodo amat, ya udah ya terserah gitu. Itu seharusnya skalanya menurun, berarti sudah tidak merasa terganggu karena dari scaling kemarin kita itu mengatakan 0 itu sudah tidak merasa terganggu, kemudian 10 itu sangat merasa terganggu dan Mbak sudah ada di poin 6. Berarti kalau sekarang masih ada di skala terganggu atau sudah turun perasaannya? Sudah turun. Turun di angka berapa Mbak kalau boleh tahu? Belum sempat mikir 3. 3. Oke, baik. Alhamdulillah. Jadi, walaupun itu sudah sangat bagus ya Mbak, udah 3 tingkat lebih turun, berarti Mbaknya sudah lebih bisa merasa tenang sedikit. Gitu. Walaupun belum semua, walaupun masih akan ada
ancaman-ancaman atau rasa-rasa tidak nyaman yang akan muncul nantinya, setidaknya sudah ada penurunan sedikit. Dan itu sudah sangat luar biasa karena ini masih beberapa pertemuan. Dan ketika nanti Mbak dihadapkan dengan masalah yang sama, harapan saya Mbak bisa memilih solusi yang juga sama bijaknya seperti yang Mbak lakukan saat ini. Gitu. Oke, baik. Baik Mbak Sasa, mungkin kemarin itu kalau nggak salah, kalau mau konseling lagi boleh ya, kemarin nanya gitu ya? Iya. Atau mau sharing-sharing aja gitu ya? Tapi nggak lewat online. Pertemuan bisa. Bisa banget. Nanti insya Allah pas setelah kalian pas ketika kalian masuk, Mbaknya masih ada di situ untuk melengkapi beberapa tagihan tugas, nanti kita bisa ketemu. Gitu. Iya. Lewat Jumarisa. Boleh, Bu Marisa boleh, sama siapa aja boleh kan, nanti nomor saya di chat aja, disimpan aja, nanti minta ke Murobinya untuk menghubungi saya. Gitu. Iya. Oke. Nah, untuk Mbak Sasa, terima kasih banyak waktunya. Kira-kira saya boleh dong minta, mungkin ada yang ingin Mbak Sasa sampaikan? Mau nanya, tuh Kak Safira itu kuliahnya di fakultas mana? Oh, saya di Fakultas Ilmu Pendidikan, Ilmu pendidikan apa? bimbingan konseling. Konseling itu masuknya lewat IPS apa itu IPA? Karena saya sekarang kan udah lulus S1 nih, jadi lanjut profesi 1 tahun, semacam PPG. Nanti mungkin kalau soal ini kita bahas di luar ya Mbak. Oh iya, Kita siap. bahasnya di chat aja. Nah, kalau saya mau minta sedikit, mungkin ada yang Mbak sampaikan dari sesi konseling kita gitu, sharing-sharing dikit aja. Nah, ada yang mau disampaikan atau perasaannya atau apa? Ya. Silakan. Ya. Gimana nih perasaannya Mbak Sasa setelah sesi konseling? Ya sangat ya agak mending gitulah masalahnya. Hmm. Terus ya seneng gitulah apalagi sama yang cewek daripada Hmm. sama yang cowok. Jadi merasa nggak canggung ya Mbak kalau sama Heeh. cewek ya? Sama yang cowok tuh malah kayak canggung gitu. Ya. Karena kalau bisa kita tarik ulur lagi, bahasannya tuh sangat sensitif begitu. Ya. Dan Mbak merasa yang bisa memahaminya hanya sesama wanita, begitu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Sasa atas ungkapan perasaannya. Saya juga merasa sangat sangat senang sekali bisa bisa mendengar cerita Mbak Sasa yang menarik tentang tantangan hidup Mbak Sasa yang sudah Mbak Sasa alami. Terima kasih juga sudah mempercayakan saya untuk menjadi partner curhat Mbak Sasa di sesi konseling kita ini, dan nanti kalau semisal mau curhat lagi ya bisa banget, kalau mau langsung bisa banget juga, ya tinggal menghubungi aja nanti biar kita bikin janji lagi. Begitu nih Mbak Sasa? Oke, karena bukan karena waktu sih, cuman karena emang sepertinya Mbak Sasa harus beristirahat kembali karena baru pulih juga ya, masih recovery ya. Ini juga kelihatan sedikit pucat wajahnya. Jadi ya Mbak Sasa jangan begadang deh. Insya Allah. Jangan begadang, setelah ini direbahin aja badannya. Ya mau scroll-scroll silakan, masih jam berapa juga, nanti ya usahain jam 10 sudah tidur Mbak Sasa. Kasihan. Apalagi yang duduk ini kan katanya rentannya tuh kenanya malam ya. Iya. Bisa jadi kan. Tidurnya pakai kipas nggak? Apa? Tidurnya pakai kipas nggak? AC. AC lagi. Langsung ke badan tuh. Oke, Mbak Sasa, semoga sehat selalu, semoga cepat pulih, supaya kita bisa bertemu nanti dengan keadaan fit dan tetap bugar ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Sasa atas waktunya, atas kesempatannya. Nanti saya akan memberikan form penilaian sesi konseling, nanti Mbak Sasa mohon diisi ya, dibantu isi. Oh ya, siap. Nanti saya kirimkan lewat chat aja. Link. Oke. Oke. Oke.
Baik Mbak Sasa, terima kasih banyak waktunya. Silakan kembali beristirahat. Semoga kita tetap bisa bertemu lagi nanti di lain waktu dengan mungkin cerita-cerita Mbak Sasa yang menarik lain. Ini saya tunggu-tunggu sekali nanti. Ya. Baik Mbak Sasa, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Boleh silakan, Mangga.